Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Haryani, prodi dari S1 Ilmu Keperawatan. Saya sebagai ketua pada kelompok, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok, yaitu yang pertama ada Almarida Nur Afifah, prodi dari S1 Ilmu Keperawatan. Yang kedua ada Sylvia Sari, prodi dari S1 Ahli Jenjang Ilmu Keperawatan. Yang ketiga ada Erika Nandini, prodi dari Farmasi. Yang keempat ada Erina Andini dari S1 Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, pemateri akan dibacakan oleh Sylvia Sari. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materinya. Di sini latar belakangnya ialah perkembangan pada dunia teknologi informasi saat ini makin kian berkembang. Sampai saat ini banyak menghasilkan berbagai aplikasi yang menggunakan citra wajah sebagai sumber informasi. Hal ini dikarenakan secara umum sebuah citra wajah dapat memberikan informasi khusus yang berkaitan dengan identifikasi personal berbasis pengenalan wajah yang dapat dimanfaatkan dalam suatu sistem pengenalan elektronik. Adapun keuntungan yang dimiliki dari sistem pengamanan berbasis pengenalan wajah itu adalah pengamanannya yang relatif sulit untuk ditembus. Menurut Soelamin 2006 di dalam Navisa 2019. Pengenalan wajah banyak digunakan karena manusia memiliki wajah yang berbeda yang dapat digunakan sebagai pengenal atau identitas seseorang. Pelacakan dan pengenalan wajah manusia merupakan suatu bidang penelitian yang penting dan banyak aplikasi yang dapat menerapkan baik di bidang komersial maupun di bidang penegakan hukum. Teknik pengenalan wajah pada saat ini telah mengalami banyak kemajuan yang sangat berarti melalui perkembangan salah satunya yaitu teknik pengenalan wajah gebor wavelet atau gebor filter. Komputer dapat melakukan tugas pengenalan wajah, terutama tugas-tugas yang membutuhkan pencarian pada database wajah yang besar. Pengenalan wajah akan diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis sekolah. Berbasis identifikasi wajah, dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan sistem absensi sekolah menjadi efisien, efektif, dan terhindar dari kecurangan atau dalam pencatatan absensi sekolah. Adapun metodenya yaitu digunakan pada proyek akhir ini adalah gebor wavelet menurut Agus Kurniawan, Akwan Saleh 2015. Dengan adanya aplikasi pendeteksi wajah ini, maka dapat dimanfaatkan berbagai aktivitas manusia. Contohnya digunakan dalam absensi mahasiswa atau mahasiswi. Dengan adanya aplikasi pendeteksi wajah dalam sebuah absensi, dapat meminimalisir kecurangan mahasiswa dalam melakukan absen. Dengan tingkat keakuratannya yang tinggi, aplikasi absen ini dalam menerapkan untuk absen mahasiswa yang sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan di berbagai instansi. Pada masa ini banyak instansi-instansi yang menggunakan absen secara manual. Yang kita perlu tahu juga absensi manual ini juga memiliki banyak kekurangan. Misalnya beberapa mahasiswa atau siswi dapat dengan mudah melakukan kecurangan dalam absen di sekolah. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana merancang aplikasi pendeteksi wajah menggunakan webcam.
menggunakan webcam dapat digunakan untuk absensi. Yang kedua, bagaimana cara kerja aplikasi pendeteksi wajah menggunakan webcam yang dapat membantu SMP 3 Balikpapan dalam mengabsensi. Yang ketiga, bagaimana bentuk algoritma filter gebor yang diterapkan. Adapun tujuannya yaitu satu, membuat aplikasi pendeteksi wajah untuk absensi mahasiswa atau siswi. Yang kedua, mempercepat proses absensi yang dipakai di SMP 3 Balikpapan. Yang ketiga, mengurangi kecurangan dalam melakukan absensi. Nah, adapun manfaatnya dari aplikasi ini yaitu satu, aplikasi pendeteksian wajah untuk absen menggunakan webcam dengan menggunakan filter gebor sebagai media aplikasi yang nantinya akan didistribusi secara open source. Yang kedua, sebagai sistem menjadwalkan kegiatan masing-masing siswa dan meminimalkan kegiatan titip absen pada SMP 3 Balikpapan. Untuk luarannya yaitu untuk manfaat yang dapat diperoleh dari program ini untuk membantu menjalankan kinerja mahasiswa atau siswi yang baik sehingga dapat membuat siswa atau siswi lebih disiplin dalam bersekolah dan tidak curang dalam berabsensi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Almarida Nur Afifah. Ya, terima kasih kepada Ayu Haryani. Saya akan melanjutkan materi dari Silvia Sari. Bab 2-nya ada gambaran dan manfaat aplikasi pendeteksi wajah untuk absensi menggunakan webcam dengan metode filter gabor. Dalam menganalisis fitur wajah menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan geometris dan pendekatan bergambar. Pendekatan geometris menggunakan pemetaan spesial fitur wajah menurut jarak geometris, parameter, arah, area, dan sudut yang menentukan dari titik ke titik. Sebagai contoh, mencari jarak antara mata kanan dan mata kiri pada citra wajah. Pendekatan bergambar dari fitur wajah melibatkan pembangunan tempel fitur wajah yang dihasilkan memiliki nilai unik sehingga mampu membedakan nilai satu sama lain. Untuk mengukur dan menganalisis karakteristik pola wajah manusia adalah menggunakan analisis geometrik dalam pemilihan suatu karakteristik biometrika. Beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya seperti karakteristik tersebut dimiliki oleh setiap individu atau orang. Karakteristik yang memiliki kemampuan membedakan antara satu orang dengan orang lain. Karakteristik tersebut tidak cepat berubah. Karakteristik dapat diterima semua orang dan tidak mudah dikelabui. Next. Sistem aplikasi pendeteksi wajah menggunakan webcam dengan metode filter gabor. Yang pertama ada aplikasi. Aplikasi berdasarkan application yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program setiap pakai yang digunakan untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Yang kedua, mengenalan pola. Pola dapat berupa kumpulan hasil pengukuran yang bisa dinyatakan dalam notasi vektor atau matriks. Secara garis besar, metode-metode pengenalan pola dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metode statistik, metode struktural, dan metode jaringan saraf tiruan. Metode jaringan saraf tiruan adalah pengenalan pola dengan menggunakan proses pengajaran atau pelatihan ciri filter pada tiap masukan untuk kemudian dilakukan proses pengenalan. Terus ada metode statistik. Adalah pengenalan pola dengan mengukur jarak ciri filter
untuk kemudian diklarifikasikan pada tingkat kesamaan ciri. Metode struktural adalah pengenalan pola dengan cari ciri khas atau filter yang digunakan untuk unit dari suatu citra tertentu. Next. Perkenalan wajah atau face recognition. Pengenalan wajah atau face recognition merupakan suatu proses untuk mengenal wajah seseorang individu melalui citra digital. Pengenalan wajah merupakan teknologi biometrik yang digunakan untuk sistem keamanan selain sidik jari dan mata. Pengenalan wajah adalah sistem identifikasi yang dikembangkan dengan memanfaatkan perbedaan ciri wajah seseorang individu. Cara kerja untuk pengenalan wajah adalah dengan menangkap wajah yang menggunakan sebuah kamera, lalu dibandingkan citra digital memasukkan yang didapat dengan sesuatu database wajah, lalu mencocokkan citra digital, masukkan yang paling sesuai dengan database wajah tersebut menurut Nafisa et al. 2019. Next. Sistem pengenalan wajah seseorang tidak mengganggu kenyamanan seseorang saat akuisisi citra. Suatu sistem pengenalan wajah dapat pada praktek agar dapat bekerja dengan baik, maka sistem yang harus secara otomatis dapat mendeteksi kehadiran wajah pada citra yang diperoleh, menempatkan posisi wajah dan mengenali wajah dari suatu sudut pandang yang umum dan berbagai pose. Beberapa kesulitan dalam menggunakan biometrika wajah diantaranya penyamaran deteksi wajah di tengah keramaian orang, sudut pandang atau pose, dan intensitas penerangan yang berbeda. Sistem pengenalan wajah merupakan sistem secara otomatis dapat mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dari sebuah gambar digital atau bingkai video dari kamera pengawas. Menurut Putra 2009 menyebutkan ada dua pendekatan identifikasi dan verifikasi dalam biometrika pengenalan wajah. Pendekatan yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan untuk mencari jawaban identitas wajah siapa orang tersebut. Dan pendekatan yang kedua, verifikasi, bertujuan untuk memastikan apakah benar wajah orang yang dimaksud bukan orang lain. Next. Filter Gabor. Tahap ekstraksi ciri tujuan untuk mendapatkan informasi penting dari tekstur suatu citra. Teknik ekstraksi ciri menggunakan fungsi Gabor dengan mengekstrak ciri dari citra yang ternormalisir. Filter Gabor merupakan sebuah pilihan tradisional untuk memperoleh informasi frekuensi yang terlokalisasi. Filter Gabor menawarkan lokalisasi simultan terbaik dari informasi frekuensi spesial, akan tetapi filter Gabor memiliki dua keterbatasan utama. Bandwidth maksimum sebuah filter Gabor terbatas pada sekitar atau oktav dan tidak optimal jika digunakan untuk mencari informasi spektral yang luas dengan lokalisasi spesial yang maksimal. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya pada bab 3, yaitu metode pelaksanaan, akan dibacakan oleh Erika Nandini. Baik, terima kasih banyak moderator. Nah, jadi kita masuk ke bab 3. Nah, untuk pelaksanaan akan direncanakan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap aplikasi, di mana pendesainan aplikasi yang ingin dibuat dengan mengatur tata letak skema dari semua tampilan aplikasi yang akan dibuat. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap programming dan perakitan alat.
di mana perakitan semua alat dan pemrograman aplikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap pengujian yang dilakukan di SMP 3 Balikpapan. Nah, pengujian aplikasi dilakukan dengan cara mencoba melakukan absensi yang ada di SMP 3 Balikpapan. Apakah hasil dari absensi yang dilakukan dengan cara pendeteksian wajah melalui webcam hasilnya akurat dan memiliki ketepatan dalam pendeteksi wajah serta meneliti error yang terjadi pada aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap perbaikan dan pengembangan. Nah, di tahap ini dilakukan dengan melihat adanya kesalahan atau terjadinya error yang harus segera dilakukan perbaikan. Kemudian, jika terdapat kekurangan pada aplikasi, maka harus dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan tujuan mendapatkan pembuatan aplikasi yang sempurna, sehingga meminimalisir atau mencegah terjadinya error atau kerusakan pada sistem yang telah dibuat. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke identifikasi masalah. Pada tahapan ini dilakukan atau bertujuan untuk mengetahui kecurangan yang sering terjadi di instansi pendidikan terkait absensi seperti permasalahan titip absen. Nah, alasan-alasan tersebutlah yang melatar belakangi kami untuk membuat dan menciptakan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu instansi pendidikan dalam mencegah kecurangan dan memberlakukan absensi yang jujur. Jadi, dengan adanya sistem ini, pihak instansi tidak perlu lagi khawatir tentang kecurangan atau permasalahan yang bakal mempengaruhi dari sistem absensi dari sistem pendidikan tersebut. Next. Nah, kemudian kita masuk ke penentuan perangkat. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan dan penentuan komponen-komponen software yang paling sesuai dengan fitur-fitur webcam, baik dari segi kualitas maupun dari biaya operasional yang dibutuhkan. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke perangkat. Nah, ada dua cara untuk membangun atau membuat aplikasi berbasis Android. Pertama, tentu saja kita harus memiliki telepon seluler atau lebih tepatnya lagi smartphone yang berbasis Android. Nah, yang kedua, menggunakan emulator yang sudah disediakan oleh Google. Sebelum memulai pembuatan aplikasi berbasis Android, ada beberapa hal yang diperlukan dalam pembuatan perangkat ini. Antara lain, yang pertama adalah webcam, kemudian laptop, kemudian yang ketiga yaitu komputer AMD Athlon 64+, kemudian mainboard KVM 800M, RAM 512 MB, kemudian VGA card ATI Radeon 9550 dengan kapasitas 128 MB. Kemudian ada alarm yang digunakan untuk mengetahui jika ada yang terdeteksi melakukan kecurangan-kecurangan dalam absensi. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke rencana jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dibuat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan di setiap kelas dan laboratorium. Tahap penyelesaian penelitian yang akan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, serta secara tidak langsung memberikan kedisiplinan untuk menyelesaikan target yang telah disusun. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, pada bab 4 selanjutnya akan dibacakan oleh Erina Andini. Dipersilahkan. Untuk bab 4, bagian anggaran biaya, rancangan anggaran pembuatan aplikasi pendeteksi wajah untuk absensi menggunakan webcam. Yang pertama, jenis pengeluaran. Peralatan penunjang biayanya sebesar Rp2.440.000. Yang kedua, jenis pengeluaran bahan habis pakai. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp4.750.000. Yang ketiga, jenis pengeluaran perjalanan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp2.700.000. Yang keempat, ada jenis pengeluaran lain-lain yang dikeluarkannya sebesar Rp2.500.000. Jadi, total pengeluarannya adalah
Rp390.000. Oke, next. Adapun jadwal kegiatan, jadwal pelaksanaan yang pertama adalah bulan ke-1. Kegiatannya desain aplikasi. Untuk bulan kedua, kegiatan perakitan alat dan programming. Untuk bulan ketiga, kegiatan pengujian aplikasi. Untuk bulan keempat, kegiatan perbaikan dan perkembangan aplikasi. Dan untuk bulan kelima, kegiatan penyusunan laporan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, presentasi kami telah selesai. Mohon maaf, dalam presentasi kami masih banyak kekurangan. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.